Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Yalfi Aprilia, NIM 190261114, Prodi Informasi Perpustakaan dan Kearsipan, Fakultas Bahasa dan Seni, Universitas Negeri Padang. Baiklah, pada video kali ini saya akan mencoba menjelaskan mengenai materi tentang fumigasi. Pengertian fumigasi. Fumigasi merupakan suatu tindakan pengasapan yang bertujuan mencegah, mengobati, dan mensterilkan. Mencegah dimaksudkan adalah tindakan yang dilakukan supaya kerusakan lebih lanjut dapat dihindari. Mengobati artinya mematikan atau membunuh serangga, kuman, dan sejenisnya yang telah menyerang dan merusak bahan pustaka. Dan mensterilkan diartikan menetralisasi keadaan seperti menghilangkan bau busuk dan timbul dari bahan pustaka, menyegarkan udara, atau bisa menimbulkan gangguan atau penyakit. Tujuan fumigasi. Tujuan dari fumigasi adalah untuk mencegah, mengobati, dan melestarikan bahan pustaka yang terserang hama atau rayap dan serangga perusak lainnya dengan memasukkan atau melepaskan fumigasi ke dalam suatu ruangan khusus atau ruangan tertutup atau kedap udara untuk beberapa waktu. Alat perlengkapan fumigasi. Diperlukan tahap-tahap kegiatan berikut. Yang pertama, ruangan fumigasi. Dapat berbentuk permanen apabila tidak memungkinkan, bisa juga dalam bentuk darurat yang disesuaikan dengan instalasi yang diperlukan sesuai kebutuhan. Untuk ruangan yang permanen dapat dilengkapi dengan instalasi pipa gas, 2 buah blower, di mana 1 buah berfungsi memasukkan udara bersih dan 1 buah sisanya untuk membantu mengeluarkan sisa-sisa gas yang terdapat dalam ruangan blower tersebut. Terakhir, harus mempunyai saluran pembuang gas di atas atap atau bangunan tertinggi. Untuk ruangan darurat dapat terbuat dari bahan kayu, logam, dan sejenisnya, berbentuk lemari atau kotak. Yang kedua yaitu alat untuk petugas seperti jas laboratorium, sarung tangan, masker gas, dan lampu halida atau gas detektor. Yang ketiga yaitu bahan kimia. Penggunaan bahan kimia dapat disesuaikan dengan jenis ruangan yang dimiliki atau kemampuan petugas. Beberapa bahan kimia yang dipergunakan untuk membunuh serangga antara lain seperti karbon disulfida, karbon tetrachloride, metil bromid, timol kristal, dan lain-lain. Metode pelaksanaan fumigasi. Metode pelaksanaan fumigasi terdiri dari 3, yaitu fumigasi ruangan, fumigasi di bawah penutup, fumigasi bertahap. Fumigasi ruangan yaitu fumigasi yang dilakukan di dalam ruangan khusus yang tertutup. Pelaksanaannya, petugas masuk ke dalam sebuah ruangan kemudian melakukan fumigasi pada sebuah arsip yang berada di ruangan tersebut tanpa memindahkan satupun arsipnya. Fumigasi di bawah penutup. Fumigasi ini dilakukan di dalam ruangan, namun arsip yang akan difumigasi terlebih dahulu ditutupi dengan plastik atau penutup lainnya. Fumigasi bertahap yaitu fumigasi yang dilaksanakan pada sebuah ruangan yang memang didesain khusus untuk melaksanakan fumigasi. Arsip secara bertahap dimasukkan pada ruangan ini, kemudian dilakukan fumigasi. Proses fumigasi. Proses fumigasi terdiri dari 2 langkah, yaitu proses persiapan fumigasi dan proses pelaksanaan fumigasi. Proses persiapan fumigasi itu persiapan yang perlu dilakukan adalah mengatur bahan pustaka yang akan difumigasi, bahan kimianya. Sebaiknya buku-buku diatur sedemikian rupa dalam posisi berdiri dan terbuka. Dengan demikian, setiap lembar dari buku tersebut dapat dicapai oleh gas pembasmi hama secara merata. Sebaliknya, kalau buku dibiarkan ditaruh begitu saja, maka bagian yang tertutup atau terlipat sulit dicapai oleh gas pembasmi, sehingga dimungkinkan serangga yang tersembunyi masih dapat hidup.
Yang kedua yaitu pelaksanaan fumigasi. Langkah-langkah yang harus dilakukan dalam pelaksanaan fumigasi tersebut adalah yang pertama, membuka tabung gas dengan perlahan-lahan dan gas yang dikeluarkan sesuai dengan konsentrasi yang dibutuhkan. Kedua, menutupi kembali tabung gas setelah dibutuhkan. Tiga, mencabut selang gas dan menutupnya kembali lubang bekas selang gas. Keempat, mengontrol tingkat kebocoran gas dalam ruangan fumigasi. Yang kelima, setelah masa fumigasi dirasa telah cukup waktu yang telah ditentukan 1-2 bulan, maka tindakan selanjutnya adalah membuka seluruh plastik penutup fumigasi, membuka pintu atau ventilasi agar ruangan menjadi segar dan terbebas dari bau gas dan bahan fumigasi. Ruangan tempat fumigasi, baik pintu dan ventilasi, dibiarkan terbuka selama 1-2 hari. Berikutnya, mengontrol atau mengecek ruangan tempat fumigasi dengan alat detektor gas. Tahap akhir fumigasi. Sudah berlangsung pelaksanaan fumigasi sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan, maka satu buah blower pembuang gas dapat dinyalakan terlebih dahulu dan beberapa saat kemudian menyusul blower penyerap udara bersih, dan biarkan beberapa saat lamanya sampai dirasa aman dan udara bersih, bila perlu selama 24 jam. Untuk kemudian, barulah bahan pustaka buku diambil dan disusun kembali ke tempatnya. Usahakan tempat atau rak tersedia untuk menempatkan buku-buku sehabis difumigasi hendaklah disemprot dan dibersihkan dengan insektisida agar tempat tersebut menjamin buku-buku yang sudah difumigasikan bebas kuman. Perusahaan yang profesional di dalam mengurus dan melakukan kegiatan fumigasi atau pembasmian hama atau serangga adalah perusahaan yang tergabung dalam Ikatan Perusahaan Pengendalian Hama Indonesia atau Indonesian Pest Control Association yang disingkat IPPHI, yang berkantor pusat di ibu kota Jakarta. Baiklah, itulah hasil pemaparan materi dari saya. Jika ada kesalahan, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.